Ribuan tahun yang lalu, para peri kegelapan yang dipimpin oleh Malekith ingin menguasai seluruh alam semesta. Namun untuk mewujudkannya, Malekith akan menggunakan kekuatan pusaka yang sangat kuat, yaitu Aether. Untungnya pasukan Asgard yang dipimpin oleh Raja Bor datang ke Svartalfheim untuk mencegah rencana Malekith. Ketika dunia sejajar, Malekith mulai menyiapkan Aether untuk menyebarkan kegelapan. Namun Asgard berhasil merampas Aether dari Malekith. Ketika Malekith hampir kalah, ia pun mengorbankan bangsanya sendiri, merubah mereka menjadi monster untuk melawan pasukan Asgard. Sementara itu, ia sendiri kabur entah kemana. Namun pada akhirnya, para peri kegelapan yang telah berubah menjadi monster itu berhasil dikalahkan. Dan pusaka Aether tak bisa dimusnahkan, karena kekuatannya terlalu besar. Raja Bor akhirnya mengubur Aether di tempat yang tak akan bisa ditemukan oleh siapapun. So we were led to believe. Scene berpindah ke masa kini. Di Asgard terlihat Raja Odin tengah mengadili Loki yang sebelumnya telah mengobrak-abrik bumi, di mana ia berusaha merebut tahta kerajaan Asgard. Dan seharusnya Raja Odin menghukum mati Loki. Namun karena Loki adalah putra angkatnya, ia memutuskan untuk memenjarakan Loki untuk selamanya. To a frozen rock. And then, yes. Di lain sisi, kini Thor bertugas bertempur untuk mendamaikan 9 dunia yang sedang berkonflik. Setelah menyelesaikan tugasnya, Thor kembali ke Asgard. Ia melapor kepada ayahnya bahwa Thor telah berhasil menyelesaikan konflik di 9 dunia. Kemudian sang ayah menginginkan Thor menjadi penerusnya memimpin kerajaan Asgard. Namun Thor di sini menolaknya karena Thor ingin menjadi panglima perang untuk menjaga kedamaian 9 dunia. Namun sebenarnya Raja Odin bisa membaca pikiran Thor. Ia tahu bahwa Thor pasti sedang teringat kepada seorang manusia di bumi, yaitu Jane Foster. Dimana pada film sebelumnya Thor sempat lope-lope kepada Jane. Lalu Raja Odin pun menyarankan Thor untuk melupakan Jane dan menerima teman masa kecilnya yaitu Sif untuk menjadi pendampingnya. Karena Thor memerlukan seorang ratu yang sama-sama keturunan Asgard jika nanti ia menjadi raja. At least pretend to enjoy yourself. Malam harinya Thor bergabung bersama rakyatnya untuk berpesta. Namun dengan jelas terlihat bahwa Thor masih memikirkan Jane. Sementara itu di bumi, setelah 2 tahun Thor meninggalkan Jane, kini Jane berusaha move on dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Richard. Namun sebenarnya Jane juga masih belum bisa melupakan Thor seutuhnya. Saat ia akan memesan mendoan, tiba-tiba asisten Jane yaitu Darcy datang. Hai. Ia memberitahu bahwa alat pendeteksi gravitasi milik Jane tiba-tiba bereaksi. Di mana terakhir kali alat itu bereaksi adalah di saat Thor datang ke bumi. All that scientific equipment you don't look at anymore? That's what I said. Jane yang malu karena Darcy semrawut, ia langsung menyuruh untuk pergi. Namun di sini terlihat Jane sendiri tak bisa menyembunyikan perasaannya. I think I'm gonna have the sea bass. Akhirnya Richard yang pengertian, ia pun menyuruh Jane untuk memeriksa alat gravitasinya. I'll just stay here and say sea bass alone. Kemudian Jane dan Darcy ke sebuah tempat di mana di sana terdapat medan gravitasi yang aneh. Darcy juga mengajak teman magangnya yaitu Ian. Di sepanjang perjalanan, Jane berusaha menghubungi Dr. Eric Selvig untuk membantunya. Namun tak ada jawaban. Because you said you were onto something and then you vanished. Di tempat lain ternyata Dr. Eric ditangkap oleh Pak Polisi karena melakukan hal-hal aneh seperti wong geblik. While shouting that he was trying to save for questioning by police. Sesampainya di sana, di dalam sebuah gedung, Jane dan yang lain bertemu dengan 3 orang bocil yang sudah berada di sana lebih dulu. Mereka menunjukkan sebuah truk yang mengapung bagaikan tak ada gravitasi. Mereka lalu menuju ke atas dan seorang bocil menjatuhkan botol, namun secara mengejutkan botol itu tiba-tiba menghilang dan kemudian terjatuh kembali dari atas hingga seperti itu seterusnya. Lalu Jane mencoba melemparkan kaleng sarden dan ternyata kaleng itu menghilang dan tak muncul lagi. Menurut salah satu anak, dari tadi memang ada beberapa benda yang dilempar menghilang dan tak kembali lagi. Jane pun menamakan kejadian ini sebagai anomali gravitasi kuantum yang memunculkan portal-portal menuju dunia lain. Jane lalu mencari gravitasi kuantum di ruangan lainnya. Saat ia memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba ia tersedot masuk ke dalam alam lain. Di sana Jane melihat ada tiang aneh di depannya. Dan saat diperiksanya, di dalam tiang itu ada sesuatu yang bergerak. Dan ternyata itu adalah Aether. Tiba-tiba dengan sangat cepat, Aether masuk ke dalam tubuh Jane hingga membuat Jane pingsan di suatu tempat.
Sementara itu di luar angkasa terlihat Malekith dan beberapa pengikutnya bangkit dari kapsulnya. Ia merasakan bahwa energi Aether telah bereaksi dan mengirimkan sinyal untuk membangkitkan mereka. Di lain sisi, Thor meninggalkan pesta untuk menemui Heimdall, sang penjaga gerbang Bifrost. Di mana Heimdall adalah dewa yang melihat 9 dunia dan seluruh penghuninya. Ia memberitahu kepada Thor bahwa sebentar lagi akan terjadi peristiwa sejajarnya dunia. Dan peristiwa ini sangatlah indah walaupun bisa sangat berbahaya. Ternyata tujuan Thor menemuinya adalah untuk menanyakan tentang kabar Jen. Walaupun ia tak bisa bertemu, setidaknya Thor bisa mengetahui kabarnya. Kemudian Heimdall pun berusaha melacak keberadaan Jen. Namun anehnya ia tidak bisa menemukan keberadaan Jen di bumi. Kita beralih ke bumi di mana Jen terbangun di depan gedung yang sebelumnya. Saat ia keluar, ia melihat beberapa pak polisi tengah berada di sana. Jen kemudian langsung memarahi Darcy yang memanggil pak polisi. Darcy pun berkata bahwa ia melakukan itu karena Jen menghilang selama 5 jam. Tak lama kemudian Thor pun muncul. Melihat kakang prabunya datang, Jen segera menghampirinya dan memarahi Thor karena meninggalkan tanpa penjelasan. Lalu Jen meninggalkan Thor untuk memberi keterangan kepada pak polisi yang ada di sana. Dan pak polisi ingin menahan Jen karena masuk ke dalam gedung tanpa izin. Di saat pak polisi akan memegang tangan Jen, tiba-tiba muncul kekuatan besar dari dalam tubuh Jen yang membuat para polisi mencolot. Melihat ada yang aneh, Thor kemudian membawa Jen pergi ke Asgard menggunakan portal Bifrost. So am I. It's unwell. She's dangerous. Di lain sisi, Malekith pergi ke Svartalfheim bersama dengan tangan kanannya yang bernama Algrim. Dan di sana tak ada yang tersisa, semuanya telah musnah akibat serangan pasukan Asgard. Dengan penuh amarah, Malekith berjanji akan membuat Asgard membayar semua perbuatannya. Sementara itu, Thor membawa Jen untuk diteliti oleh para ilmuwan Asgard. Mereka sadar bahwa ada kekuatan yang sangat luar biasa di dalam tubuh Jen. Dan kekuatan itu akan menyerap energi dari inangnya. Sehingga tubuh Jen pasti tak akan kuat menahan kekuatan sebesar itu. Transfer molecular energy from one place to another. Raja Odin kemudian datang dan memarahi Thor, di mana Thor sangat sembarangan membawa Jen ke Asgard. Di sini Thor mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam tubuh Jen. Namun Raja Odin tetap tak setuju jika Jen berada di Asgard. Lalu Raja Odin menyuruh pengawalnya untuk mengembalikan Jen ke bumi. Tiba-tiba terjadi lagi ledakan dari dalam tubuh Jen. Melihat hal itu, Raja Odin pun teringat sesuatu. Kemudian ia memeriksa tubuh Jen. Dan di saat itulah dia tahu bahwa ternyata kekuatan yang ada di dalam tubuh Jen adalah Aether. Raja Odin lalu mengajak Thor pergi ke suatu tempat. Di sana Raja Odin menceritakan bahwa zaman dahulu kala Malekith sang pemimpin peri kegelapan telah menciptakan pusaka dari kegelapan, yaitu Aether yang berupa cairan. Dulu Malekith ingin menggunakan Aether agar kegelapan bisa menguasai alam semesta. Beruntung ayah Odin yaitu Raja Bor berhasil mengalahkan Malekith. Lalu Jen pun bertanya bagaimana caranya untuk mengeluarkan Aether dari dalam tubuhnya. Namun Raja Odin mengatakan dia tak tahu akan hal itu. It does not. Di lain sisi, Malekith memberikan batu kurset kepada Algrim. Dan dengan menggunakan batu itu, Algrim bisa berubah menjadi monster yang sangat kuat. Algrim lalu menyamar menjadi tahanan Asgard untuk masuk ke dalam Asgard tanpa dicurigai. How thoughtful. Sementara itu di dalam istana, Thor memberitahu kepada Jen bahwa sebelumnya Heimdall tak bisa mendeteksi keberadaan Jen di bumi. Oleh karena itu, Thor akhirnya datang ke bumi. Thor pun berjanji akan mencari cara untuk mengeluarkan Aether dari dalam tubuh Jen guna menyelamatkannya. Tak lama kemudian, ibu Thor yang bernama Frigga pun datang. Thor lalu memperkenalkan Jen kepada ibunya. Sementara itu di dalam penjara Asgard, Algrim menggunakan batu kurset untuk merubah diri menjadi monster. Dengan kekuatan yang semakin bertambah, Algrim pun berhasil menjebol dinding penjara Asgard. Algrim lalu membunuh 2 penjaga dan membebaskan beberapa tahanan untuk membuat kekacauan. Namun Algrim tak membebaskan Loki. Dan sebelum Algrim pergi, Loki sempat memberitahu arah jalan keluar. You might want to take the stairs to the left. Mendengar ada alarm berbunyi, Frigga menyuruh Thor untuk memeriksa penjara dan ia akan menjaga Jen. Sesampainya ia di sana, Thor langsung melawan para tahanan yang berusaha kabur. Sementara itu Odin menyuruh Frigga untuk membawa Jen ke kamarnya, di mana Odin akan membantu para pasukannya melawan tahanan yang kabur. Questions. Yes, ma'am.
Di sisi lain, Heimdall merasakan ada sesuatu yang tak terlihat memasuki gerbang Bifrost. Ia pun segera berlari mengejar benda tersebut. Heimdall kemudian melompat mencolot ke benda itu dan berhasil menusuk dengan senjatanya yang ternyata itu adalah pesawat Mabur milik anak buah Malekith. Namun itu ternyata hanya mengalihkan perhatiannya agar pesawat Malekith yang lebih besar bisa masuk. Pasukan Asgard pun berusaha menghadang pasukan Malekith. Namun ternyata Algrim merusak pusat kontrol perisai yang membuat perisai itu rusak. Pesawat musuh pun akhirnya berhasil masuk ke dalam Asgard dan berhasil mendarat di dalam istana. Pasukan musuh kemudian muncul dan menghabisi pasukan Asgard. Selain tembakan, pasukan musuh juga melemparkan bom gravitasi yang bisa menyedot orang di sekitarnya. Kemudian Malekith menemui Frigga dan Jen di dalam kamar. Frigga kemudian melawan menggunakan pisau dan berhasil memojokkan Malekith. Namun tiba-tiba Algrim datang menahan Frigga. Malekith lalu mendekati Jen. Saat akan menyentuhnya, Jen tiba-tiba menghilang dan ternyata itu adalah hologram. Malekith yang merasa ditipu, ia menanyakan tentang keberadaan Jen kepada Frigga. Akan tetapi Frigga kekeh tak mau memberitahunya. Hal itu membuat marah Algrim dan langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Thor datang dan menyerang Malekith serta Algrim tepat ke wajahnya. Melihat hal itu, Algrim langsung membawa Malekith kabur. Lalu Thor melemparkan palunya, tetapi mereka berhasil kabur menggunakan pesawat. Keesokan harinya, semua orang di Asgard berduka atas kematian sang ratu. Setelah sang ratu selesai dimakamkan, Raja Odin merencanakan siasat untuk menghadapi serangan Malekith berikutnya. Namun Thor tak setuju, di mana ia ingin membawa Jen ke Svaltalheim, yaitu ke tempat asal Malekith untuk menjauhkan Malekith dari Asgard. Thor juga tak mau jika ada rakyatnya yang terbunuh lagi. Dan jika nanti setelah Malekith mengeluarkan Aether dari tubuh Jen, saat itulah Thor akan menghancurkan Aether dan Malekith. Namun Odin menolak hal itu, di mana jika Thor gagal maka Aether akan jatuh ke tangan Malekith dan risikonya akan jauh lebih besar. Di mana ia tetap ingin Asgard berperang melawan Malekith sampai titik darah penghabisan. The difference, my son, is that I will win. Malam harinya, Thor menemui Heimdall untuk meminta bantuan. Namun Heimdall memberitahu bahwa gerbang Bifrost ditutup dan tak ada yang boleh masuk maupun keluar. Ia juga tak ingin melanggar perintah dari sang raja. Thor kemudian mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan saat ini juga mempunyai risiko, di mana Thor hanya tak ingin ada pertumpahan darah lagi di Asgard. Mendengar hal itu, akhirnya Heimdall pun bersedia membantunya. Thor juga meminta bantuan kepada kesatria Asgard, yaitu Frandal, Sif, Hogun, dan Volstagg, di mana Thor meminta mereka untuk membantunya karena apa yang akan mereka lakukan memang sangat berisiko. Tetapi mereka tetap mau bersedia membantu Thor meskipun sudah tahu akibatnya. What good would it do? Namun sayangnya mereka tak bisa keluar lewat gerbang Bifrost. Tetapi Thor teringat bahwa masih ada jalan keluar lain dan hanya satu orang yang tahu jalan itu. Dan orang tersebut adalah Loki. Akhirnya Thor menemui Loki yang ada di penjara. Thor kemudian meminta kepada Loki untuk membantunya keluar dari Asgard agar mereka bisa membalas dendam. Thor sebenarnya tak bisa mempercayai Loki yang penuh dengan tipu daya. Karena tak ada pilihan lain, Thor membebaskan Loki. To me for help. When do we start? That hope no longer exists to protect you. Namun Thor mengancam akan membunuh Loki jika Loki berkhianat. Dan untuk berjaga-jaga, Thor memborgol tangan Loki. At last. I thought you liked tricks. Sementara itu, Raja Odin yang tahu rencana Thor akan membawa Jen pergi, ia pun menyuruh pasukannya untuk menghentikan Thor. By any means necessary. Stop Thor. Kemudian Volstagg yang sudah berada di sana menyuruh Thor dan yang lain bergegas masuk ke pesawat, sedangkan ia akan menghalangi pasukan Odin yang datang. Thor akhirnya berhasil menghidupkan pesawat itu. Setelah mereka berhasil keluar dari istana, mereka dikejar oleh pesawat pasukan Asgard. Thor pun berusaha menghindari tembakan dari pesawat yang mengejarnya. Singkatnya, Loki kemudian mengarahkan pesawatnya ke sebuah celah sempit di tebing. Mereka pun melewati portal keluar dari Asgard dan mendarat di Svaltalheim. Trust my rage. Tak lama setelah itu, dari kejauhan Thor melihat Malekith datang. Seperti dugaannya, Malekith pasti akan datang karena dia merasakan keberadaan Aether.
Sementara itu di bumi, Darcy akhirnya tahu keberadaan Dr. Eric dari berita di televisi. Darcy dan Ian pun segera pergi ke rumah sakit jiwa. Di sana mereka berpura-pura menjadi anak dari Dr. Eric agar bisa membebaskannya dari rumah sakit itu. Please. So good to see you. Wait, what's happening? Di lain sisi, Thor melihat Malekith dan pasukannya dari atas bukit. Thor pun membuka borgo Loki dan tak disangka Loki malah menusuk Thor hingga terjatuh dari atas tebing. Loki kemudian mengatakan kalau ia tak peduli soal balas dendam dan yang ia inginkan adalah melihat Thor mati. Thor lalu berusaha mengambil palunya, namun Loki memotong tangannya. Loki kemudian menyerahkan Jane ke hadapan Malekith untuk ditukarkan dengan kehancuran Asgard. Algrim yang ingat dengan Loki, ia memberitahu kepada Malekith bahwa Loki adalah musuh Asgard dan ia pernah melihat Loki di penjara Asgard. A good seat from which to watch Asgard. Di saat Malekith mengeluarkan Aether dari tubuh Jane, tiba-tiba Jane melihat penampakan bumi dan alam semesta menjadi gelap. Setelah Aether keluar dari tubuh Jane, ternyata sebelumnya Thor dan Loki telah merencanakan itu untuk menghancurkan Aether dan Malekith. Thor kemudian mengambil palunya dan menghantam Aether. Namun anehnya, kepingan-kepingan Aether masih bergerak dan masuk ke dalam tubuh Malekith. Setelah itu Malekith pun pergi bersama Algrim. Lalu Algrim melemparkan bom gravitasi ke arah Jane. Melihat itu, Loki langsung mendorongnya sehingga dirinya tersedot. Beruntung Thor berhasil menyelamatkannya. Thor pun kemudian mabur untuk mencegah Malekith kabur dan akhirnya Algrim pun turun tangan untuk menghadapi Thor. Sedangkan Loki kini tengah bertarung dengan pasukan Malekith. Namun terlihat Malekith berhasil kabur menaiki pesawatnya. Setelah Loki berhasil menghabisi semua lawannya, dia pun berusaha membantu Thor yang tengah terpojok. Setelah Loki menusuk tubuh Algrim, namun naasnya berbalik menusuk Loki dengan pedang yang menusuk di badannya. Algrim pun tak menyadari bahwa Loki telah mengaktifkan bom gravitasi di tubuh Algrim. Akhirnya Algrim pun tewas tersedot bom gravitasi. Karena lukanya terlalu parah, Loki pun akhirnya tewas. I didn't do it for him. Kemudian Thor dan Jane masuk ke dalam gua untuk berlindung. Jane lalu memberitahu kepada Thor kalau Malekith akan menghancurkan semua benda yang ada di alam semesta menggunakan Aether. Dari penampakan yang ia lihat sebelumnya, Jane melihat kalau semua itu akan dimulai dari bumi lalu merembet ke alam semesta. Tak lama kemudian tiba-tiba HP Jane berbunyi, ada panggil masuk dari Richard. Jane pun terkejut karena ia bisa mendapat panggilan telepon dari sana. Jane kemudian melihat kaleng sarden dan beberapa benda yang dilempar dari dalam gedung sebelumnya. Tiba-tiba Jane dan Thor memasuki portal menuju bumi. Kemudian mereka pun menaiki mobil Darcy yang masih ada di sana. Sesampainya di rumah, mereka bertemu dengan Darcy, Ian, serta Dr. Eric. Jane kemudian meminta data milik Dr. Eric tentang keanehan gravitasi yang terjadi saat ini. He says it helps him think. Okay, well, Di lain sisi, ternyata Loki belum tewas. Loki kemudian menyamar menjadi seorang prajurit dan kembali ke Asgard. Loki yang sedang menyamar itu melaporkan kepada Raja Odin bahwa Loki terbunuh saat menolong Thor. Raja Odin pun percaya kalau Loki telah tewas. Loki. We found a body. Sementara itu di bumi, Dr. Eric mengatakan bahwa berdasarkan datanya, Malekith akan menembakkan Aether dari satu titik di bumi, di mana setiap kali Aether menguasai dunia, maka kekuatannya akan semakin meningkat. Kemudian Dr. Eric mengeluarkan petanya, dan setelah diselidiki, Dr. Eric pun menemukan tempat penyatuan itu berada, yaitu di Greenwich. Gravitational effects of the convergence. Greenwich. Mereka pun bergegas pergi ke sana. increases and decreases in gravity. Better get my pants. Sesampainya di sana, Darcy dan Ian langsung memasang antena portal dan benar saja dari belakang tiba-tiba muncul pesawat Malekith dan pasukannya. Tak lama Thor pun muncul dari atas langit. Kemudian Thor langsung bertarung melawan Malekith. Di sini terlihat Malekith lebih kuat dari sebelumnya karena ada Aether di dalam tubuhnya. Thor lalu melemparkan palunya ke arah Malekith hingga mencolot jauh. Di saat yang sama, dengan antena portal, Jane melemparkan beberapa pasukan Malekith ke dunia lain. Sementara itu, Thor dan Malekith masih terus bertarung sambil menembus portal-portal dunia lain yang muncul karena ada penyatuan. Ketika kembali ke bumi, Malekith berhasil menyingkirkan Thor. Ia lalu mulai mengeluarkan Aether dari dalam tubuhnya. Dan ia harus cepat karena penyatuan dunia sebentar lagi akan terjadi. Aether pun mulai keluar dari dalam tubuhnya.
Setelah Thor kembali ke Greenwich, ia segera mengambil 3 antena portal yang dibawa oleh Dr. Eric. Thor kemudian melemparkan salah satu antena portal itu ke arah Malekith, namun langsung ditangkap oleh Malekith. Chen lalu mengaktifkan portal tersebut hingga membuat tangan Malekith menghilang ke dunia lain. Dan dengan antena terakhirnya, Thor berlari mendekati Malekith dan ia langsung menyerang Malekith dengan palunya, lalu menancapkan antena portal ke tubuh Malekith. Chen kemudian segera mengaktifkan portal hingga membuat Malekith menghilang. Melihat Thor yang pingsan, Chen pun berusaha menolongnya dari runtuhan pesawat yang akan menimpanya. Namun beruntungnya dengan tepat waktu, Dr. Eric berhasil memindahkan pesawat itu menggunakan antena portal ke dalam Svartalfheim. Pesawat itu pun kemudian menimpa Malekith yang ada di sana. Everybody okay? Singkat cerita, Thor kembali ke Asgard. Ia meminta maaf kepada ayahnya karena telah menentangnya. Raja Odin pun memaafkan karena ia tahu bahwa Thor telah melakukan hal itu untuk menyelamatkan seluruh dunia. Odin mengatakan bahwa Thor sudah pantas menjadi Raja Asgard. Namun secara mengejutkan, Thor menolak untuk menjadi raja dan ia tetap akan melindungi Asgard namun bukan sebagai raja. Thor juga meyakinkan kepada Raja Odin bahwa kedekatannya dengan Jen tak ada hubungannya dengan keputusan tersebut. Setelah Thor pergi, ternyata sosok Raja Odin itu adalah Loki yang menyamar. Thank you. Di tempat lain, Sif dan Volstagg mendatangi Tivan yang seorang kolektor untuk menitipkan Aether, di mana mereka tak mungkin menaruh Aether di dalam istana Asgard. Karena itu, dia menitipkan kepadanya. I can assure you. 5 to go. 1 down. Sementara itu, Thor kembali ke bumi untuk selalu ada di sisi Jen. Dan film pun berakhir.